Perkenalkan, nama saya Erna Anjayana yang merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Patimura Ambon tahun 2022. Pada kesempatan ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 dengan mengambil materi menganalisis kebahasaan, cerita, dan novel sejarah kelas 12. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Yang pimpin doa silakan ke depan. Teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Semua ada ya, lengkap ya? Lengkap, Bu. Berarti tidak ada yang tertinggal untuk pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Anak-anak tolong lihat di bawah meja, perhatikan kanan kiri, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah tolong diambil, taruh di bawah meja terlebih dahulu. Nanti selesai pembelajaran baru kita
Anak-anak, pembelajaran kita minggu kemarin, kita belajar tentang apa? Masih ingat? Apa? Pelajaran kemarin mempelajari tentang identifikasi teks cerita sejarah. Mengidentifikasi teks sejarah pelajaran kemarin ya. Ada yang tahu apa itu teks sejarah, novel sejarah? Apa? Ya, silakan. Teks sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Iya, betul sekali. Betul ya? Oke, hapus. Teks sejarah. Lalu ada yang ingat apa itu novel sejarah? Silakan. Novel sejarah adalah salah satu jenis karya sastra yang mempelajari tentang kejadian di masa lampau. Iya, benar sekali. Kira-kira kita hari ini belajar tentang pembelajaran apa? Setelah Ibu menampilkan gambar-gambar pahlawan tadi, berarti kita hari ini kira-kira belajar tentang Teks sejarah. teks sejarah. Ya, kita hari ini akan belajar menganalisis teks sejarah dan novel sejarah. Oke, bisa diperhatikan di papan. Pembelajaran kita hari ini untuk KD menganalisis kebahasaan cerita teks sejarah. Kemudian untuk IPK atau indikatornya menganalisis unsur kebahasaan cerita sejarah. Yang kedua, membandingkan teks sejarah dan novel sejarah. Yang ketiga, membuktikan kebahasaan teks sejarah dan novel sejarah. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang kebahasaan pada teks sejarah. Untuk tujuan pembelajaran, tolong Ibu dibacakan. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah serta membandingkan unsur kebahasaan cerita sejarah dan novel sejarah, serta membuktikan kebahasaan dalam teks sejarah dan novel sejarah. Pembelajaran ini juga dapat mengembangkan rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras dalam penyelesaian setiap masalah, pantang menyerah dan menghargai pendapat orang lain. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur kebahasaan cerita sejarah dan novel sejarah, kemudian membandingkan teks sejarah dan novel sejarah. Yang ketiga, kita akan membuktikan teks sejarah dan novel sejarah. Oke, bisa diperhatikan di depan. Pengertian dari teks sejarah. Tadi sudah ada yang menyampaikan ya, pengertian dari teks sejarah. Bisa dibaca di depan? Bisa terlihat ya? Nah, teks sejarah adalah sebuah teks yang kemudian novel sejarah. Menceritakan masa lampau yang sudah terlewatkan. Oke, di sini ada ciri-ciri teks cerita
ada 7. Yang pertama, bisa dibaca? Terlihat? Saling gunakan kata yang menyatakan waktu. Yang pertama, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan. Jadi suatu tindakan bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak dialog. Jadi kalau di dalam novel itu ada dialognya. Lanjut, berikutnya menggunakan kata kerja mental. Berikutnya lagi menggunakan kata sifat. Yang terakhir tidak terlihat ya. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kalimat tidak langsung. Contoh, kepala sekolah mengatakan. Nah, mengatakan kan berarti tidak langsung, kepala sekolah tidak langsung berbicara, tidak langsung menyampaikan pada kalian. Ya. Kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang tadi novel ya. Sekarang yang teks sejarah. Yang pertama apa di situ? Sudah terlewat. Ya. Sudah masa lalu. Kemudian penghubung urutan peristiwa ya. Lanjut yang sebelahnya. Menggunakan kata keterangan tempat. Yang berikutnya tidak kelihatan. Menggunakan kata kerja verba material. Jadi ada 4. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama, cerita sejarah itu fiksi, ya. Yang pertama kalau cerita sejarah itu cerita sejarah fiksi, kemudian cerita sejarah non fiksi. Ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Yang fiksi itu ada novel, kemudian yang non fiksi paham di sini ya. Paham sebelum ibu bagi kelompok. Nanti waktu masuk di kelompoknya jangan ada yang bersuara. Kursinya diangkat ya. Ya, Bu. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Sudah masuk di kelompoknya? Sudah, Bu. Ibu akan bagi LKPD ya. Kalian pahami di situ perintahnya apa. Lalu dikerjakan, tulis di lembar jawaban yang sudah disediakan di situ ya. Kalian mengerjakannya, pahami. Di situ sudah ada contoh cara mengerjakan teks sejarah. Ada di bahan lagi nama kelompok berdasarkan karena sekarang kan kita materinya tentang sejarah ya. Ibu kasih nama kelompok, nama-nama pahlawan ya. Yang sebelah sini nama ibu kasih nama kelompok Cut Nyadin ya. Terus yang sini Kristina. Oke, Kristina Marta Tiahu dari pahlawan dari Maluku. Yang sana ada Patimura. Oke, yang sebelah sini minta Patimura. Yang belakang minta pahlawan Jenderal Sudirman. Ya. Anak-anak diperhatikan soal yang ada di LKPD itu berarti yang dikerjakan berapa nomor? 5. Yang nomor 4 sama nomor 5 itu nanti kalian presentasi di depannya. Jadi sudah siap? Siap ya? Oke, silakan presentasi di depan. Sudah?
Oke, masing-masing kelompok diperhatikan di depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak membuang-buangkan waktu, saya persilakan kepada ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada ketua dipersilakan. Ya, terima kasih Sekretaris atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara teks sejarah dan teks sejarah. Satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah, yaitu A. Menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata yang mengacu pada nomina atau biasa disebut dengan kata ganti. B. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kata lampau adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. 2. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah, yaitu A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. B. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. C. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, menetapkan, menganggap. Contoh kutipannya: membutuhkan ketentraman. Contoh kutipan kedua, ampuni pati, membangunkan paduka pada malam buka begini. Itulah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sanggahan. Kelompok lain yang ada tanggapan atau tanggapan dipersilakan. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Ya, kelompok Kristina ya? Ya, silakan. Kami akan memberikan pertanyaan atau saran pada kelompok Rindi, yaitu tentang jelaskan pengertian dari pronomina dan contoh kalimat pembuktiannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Yusril dari kelompok Kristina Material. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pengertian pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Contoh pembuktiannya: isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang. Contoh pembuktian yang kedua, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Anda. Apakah Anda paham? Paham. Ada sanggahan lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan ditutup. Itulah diskusi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Silakan lanjut dari kelompok Kristina ya? Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kristina Marta Tialau akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada ketua. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang 1. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah. A. Menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata yang mengacu pada nomina lain atau biasa disebut dengan kata ganti. B. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa. Kaidah kebahasaan yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. A. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. B. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. 3. Kutipan kalimat kaidah kebahasaan kedua teks sejarah di atas adalah
Teks 1, kaidah pronomina. Kalimat pembuktiannya yaitu perpindahan kerajaan ini tidak diketahui alasannya. Kedua, sungai itu yang ditandai dengan batu besar. Teks kaidah yang kedua, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa. Kalimat pembuktiannya yang pertama, sementara itu menurut prasasti Astana JD paragraf 3. Kalimat pembuktian yang kedua, kemudian menurut prasasti Samyang tapak yang ditemukan di tepi sungai di Cati, paragraf kedua. Menggunakan banyak dialog, hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh kutipannya, drama Sewu menegur, dingin-dingin begini, anak Anda datang pasti ada sesuatu keluar. Biasaan mendekat sini anak Anda. Kedua, ampuni patik, membangunkan paduka pada malam buta begini. Demikian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok Patimura akan memberikan sanggahan kepada kelompok nama Ketiamo, yaitu tolong dijelaskan ulang kalimat bermakna lampau beserta pembahasan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jana. Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau seperti saat itu, waktu itu, dan setelah. Contoh kalimat pembuktiannya yaitu tentang novel yang telah dibahas pada waktu sebelumnya. Apakah Anda sudah paham dengan jawaban kami? Ada lagi yang mau bersama-sama? Tidak ada. Tidak ada, semangat dulu. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok Patimura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agar tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada ketua, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu 1. Menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah yaitu A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kata lampau adalah kata yang menunjuk kepada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. B. Menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan ataupun perbuatan dilakukan secara fisik oleh partisipan. 2. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah, yaitu A. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. B. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan pada tanda petik ganda dan kata kerja yang menggunakan tuturan langsung. Perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. Nomor 3, teks 1. Kaidah menceritakan peristiwa asal-usul yang terjadi di masa lampau. Contoh pembuktiannya menurut kitab Ramayana pada paragraf kedua. Kaidah kedua menggunakan kata kerja. Pembuktiannya 1. Menangkap ikan dan hewan di sungai termasuk pada paragraf kedua. Kedua, siapa yang berani melanggar larangan itu terdapat pada paragraf kedua. Pada teks kedua, A. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata material. Contoh, layar kemudi di halua menggelembung membikin lunas menerjang serong. Itulah hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada beberapa. Kepada kelompok yang ingin memberikan sanggahan, dipersilakan. Silakan yang memberikan sanggahan. Ya, silakan. Hadap depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ingin bertanya kepada
tolong jelaskan kata kerja material beserta contohnya. Terima kasih kelompok Jenderal Suliman. Saya akan menjawab pertanyaan. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya, semua bangunan batu di atas wilayah kota akan dibongkar, tinggal hanya pengumumannya. Sisa balas darat tumbang mundur ke timur, kota Jepara penuh dengan berantara jemaah lebih dari 3.000 orang. Terima kasih. Ada lagi? Sudah ada? Ya, Silakan ditutup kalau tidak ada. itulah hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplus dulu. Oke, silakan. Terakhir kelompok Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya langsung memberikan kesempatan kepada ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang satu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah, yaitu menggunakan kata keterangan, yaitu keterangan waktu, dan menggunakan kata kerja atau verbal material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. 1. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Kedua, perbandingan kedua teks di atas adalah teks pertama termasuk teks sejarah, sedangkan teks kedua termasuk teks novel sejarah. Teks 1. Kaidah menggunakan kata kerja. Pembuktiannya terdapat pada kalimat menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai, terdapat pada paragraf kedua. Yang kedua, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kutipan kalimatnya: 1. Dingin-dingin begini anak kandah datang. 2. Tewas enggan menyerah Paduka. Ketiga, diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok Sutnya dia ingin bertanya. Pertanyaan saya, jelaskan kata sifat dan berikan contohnya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Cutnya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya, kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kutipannya, dingin-dingin begini anak Anda datang. Apakah Anda paham? Sudah? Ada lagi? Silakan ada Ada. Nah, silakan ditutup kalau tidak. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masing-masing sudah semua ya? Kalau sudah, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya? Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Dari hasil kalian tadi presentasi di depan, ya, yang presentasi maupun yang memberikan sanggahan sudah sangat bagus.
kalian kerjakan ya. Langsung kasih di belakangnya. Oke, diperhatikan anak-anak. Di soal evaluasi, perhatikan di situ. Soal tidak ada, Ibu cantumkan link di situ. Jadi kalian untuk melihat soal yang akan kalian kerjakan, silakan kalian buka link yang ada di soal evaluasi. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan semua, kalian buka link yang ada di situ ya. Silakan dikerjakan, tulis identitasnya. Ada yang sudah? Cepat sekali. Soalnya gampang ya. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul yang dari belakang langsung tarik ke depan. Sudah semua ya? Oke, anak-anak, Ibu mau tanya, kira-kira dari pembelajaran hari ini apakah sudah dipahami? Sudah. Semua. Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Terus senang saja. Ya. Silakan. Pembelajaran lebih menyenangkan karena ditampilkan pada layar gambar-gambar pahlawan, jadi membuat kita lebih semangat dalam belajar. Lebih semangat karena ditampilkan gambar-gambar pahlawan. Sudah, itu saja. Oh iya, silakan Irma. Menyenangkan Bu, membuat kita termotivasi untuk menyerang para pahlawan. Termotivasi untuk meneladani para pahlawan. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami? Nah, ya silakan Anissa. Coba berdiri Anissa, biar terlihat. Dalam pengertian teks sejarah memiliki nilai sejarah. Maksud dari nilai sejarah di sini apa ya Bu? Yang ditanyakan adalah nilai sejarah. Ya. Penjelasan dari teks sejarah tadi mengandung nilai sejarah ya. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. yang dimaksud nilai sejarah di sini adalah segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih, kita upload. Sudah paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ani. Berdiri. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah apa ya Bu? Saya belum memahaminya. Oke, ada Ani bertanya perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Nah, silakan Fitri. Yang dimaksud teks sejarah adalah naskah atau narasi mengenai peristiwa pada masa lalu yang mengandung nilai sejarah. Sedangkan novel sejarah adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita yang bernilai sejarah. Pintar sekali. Tepuk tangan. Ya, paham Ani? Oke. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, ya, Ibu mau bertanya kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Berdiri Rindi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini adalah kita dapat menganalisis unsur kebasahan teks sejarah, di mana di dalam teks sejarah itu terdapat peristiwa lampau, kata penghubung, urutan peristiwa, serta menggunakan kata keterangan tempat dan kata kerja atau verba material. Iya, Terima kasih. tepat sekali. Ada lagi? Ya, silakan Jana. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah dapat menganalisis kebahasan novel sejarah, yaitu terdapat kalimat makna lampau, kata kerja material, kata kerja pintar, banyak dialog dan kata singkat. Oke, kita. Sudah, itu saja. Saya Bu. Oh iya, silakan Yusril. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah
kita dapat membandingkan teks, yaitu teks sejarah dan teks novel sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalian tadi sudah menyimpulkan, sudah paham semua ya? Ya, Apa Bu. yang kita pelajari hari ini. Ibu akan memberikan tugas di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Kalian membaca materi teks sejarah, ya. Kemudian kalian mencari satu contoh teks sejarah. Pertemuan berikutnya baru dikumpulkan. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa maju ke depan. Ya. Selesai. Teman-teman, sebelum mengakhiri aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk